di apa? Oke, template whiteboard. Oke, Yeni IPA apa IPS nih ya? Apa? Namanya tadi siapa namanya? Malah kakak manggil nama ibunya lagi. Esi, Siapa namanya? Esi, ESG, Esi. FY. IPA apa IPS nih? Aku masih kelas 10. Masih kelas 10. Oh, masih kelas 10. Oke, 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 oke. Jadi nggak apa-apa. Hmm, ini berarti OSN pertama ya. Mm-mm. Yang pertama. Jadi ayo kita maksimalin bareng gitu. Ini kakak izin share dulu. Kok nggak ada? Menunya nggak ada. Ini ya. Taruh, taruh, taruh. Menunya nggak ada. Oke, ini kelihatan nggak Yan? Maaf. Ya, Vi. Kakak nge-share. Nggak kelihatan. Kakak kontak share to meeting. Viewing, share not. Ntar, share. Ntar katanya ya. Oh, Kelihatan nggak? bentar. Oh, kelihatan, kelihatan. Coba, Pak. Nah, ini kakak mulai whiteboard ya. Kakak awali. Jadi, kata Yeni, Yevi tadi lupa lagi kakak. Oke, wait, 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 wait. Ini udah aman ya? Udah kelihatan ya? Udah. Oke, sip. Nah, kalau makanya tadi kakak tanya, IPA apa IPS nih? Karena apa? Karena kebumian itu berhubungan banget sama, kayak kan biasanya di sini geoscience. Geoscience ini, oh, kakak alatnya. Nah, geoscience ini adalah perpaduan dari ilmu apa? Ilmu dari kimia dan fisika. Makanya kakak tegaskan di sini ketika kita belajar kebumian, kita harus kuat di kimia dan fisikanya dulu nih. Nah, di materi pada hari ini kita belajar awalnya banget nih. Kita karena masih kelas 10 nih, kakak jelasin dulu testing kaidah dalam OSN kebumian ya. Jadi OSN kebumian itu nanti ketika uh, di IFI tadi ya namanya ya. Oke, nanti Namanya SI, ESY. FY. Coba ketikin ESY. di itu dong di apa di kolom komentar ketikin namanya siapa. Dari tadi salah terus. FY, FY. Siapa sih namanya? ESY. ESY. Oh, Esi. Oke, nah Esi gini nih, kakak jelasin dulu formatnya ya, karena OSN kebumian atau geoscience tuh nanti kita akan menghadapi 100 soal. Tapi enaknya di kebumian itu tidak ada minus. Dalam tanda ini, jadi isi-isi aja. Maksudnya dari 100 soal, isi aja semua. Karena apa? Karena itu poin semua. Tapi di kebumian, nanti ini ada dari 100 soal ini, ada keterangannya. Soal lots, mods, sama hots. Nah, di tiap keterangan soal ini ada keterangannya. Semisal, materi lots, lots itu yang paling mudah. Nah, lots itu yang paling mudah. Bener plus 2, bener itu plus 2, salah sama dengan 0. Jadi fair play, 100 soal, isi-isi aja. Tapi isinya juga kerjain materi yang lots dulu. Maksudnya lots itu soal paling mudah, mod soal yang menengah, hot sini nih. Nah, ini soal yang paling sulit. Ini biasanya hitungan matematika atau hitungan fisika sama hitungan kimianya masuk di situ juga, gitu ya. Ini kakak jelasin awalnya dulu gitu. Nah, kalau di materinya itu nih, nah di materinya agak banyak. Pertama yang akan kita bahas malam ini nih, kita bahas mineralogi dan petrologi. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Kita
fokus dulu ke malam ini di mineralogi dan petrologi ya. Iya. Yang kedua, ini kakak jelasin dulu persebaran materinya biar kita gampang untuk ngedetek soal-soal yang mau keluar gitu kan. Terus dia meteorologi dan klimatologi. Nah, ini agak susah nih, hitungannya banyak nih. Terus apa lagi? Dia ada astronomi. Nah, ini yang hitungannya paling banyak. Nah, ini hitungannya paling banyak. Ah, suka ngitung nggak sih? Nggak terlalu, Kak. Oh, terlalu. Nah, kalau di sini, Esi punya kalkulator statistik nggak? Di OSN Enggak, boleh bawa kalkulator. Jadi tenang. enggak boleh. Apa? Enggak, aku nggak punya kalkulator. Nah, nanti Kalkulator itunya. kalkulator statistik tuh kalkulator yang ada sin, cos, nah simbol-simbol kayak gini. Nah, ini nanti diusahakan karena di OSN Kebumian di peraturannya itu ya, itu boleh bawa kalkulator. Karena hitungannya nanti hitungan-hitungan ya statistik gitu. Kayak kayak ambil contoh di meteorologi klimatologi itu ada hitungan gaya Coriolis. Gaya Coriolis itu rumusnya 2 sin kali V. Nah, ini kan kalau kita mau ngukur biasa kan nggak bisa nih. Nah, Heeh. diperlukan nih kalkulator statistik. Nanti belajar pakai kalkulator statistik gitu. Nah, ini yang kakak garis bawahi dulu supaya Esi nggak kaget gitu bahwasanya, oh kak, OSN OSN itu susah ya? Iya, OSN itu susah. Makanya ya seperti itulah OSN ini ya, gitu. Terus kita kembali lagi ke sini, ada astronomi, ada oceanografi, ada geomorfologi, sambil Esi udah asing nggak? Apa udah pernah dengar kata-kata ini? Hmm, yang udah pernah dengar tuh ini oceanografi, habis Ya. itu mineralogi, Hmm. terus astronomi, Hmm. sama klimatologi. Oke. Jadi udah pernah dengar tapi harus didetailin kalau di OSN itu ya, karena OSN geografi itu ya pendetailan gitu. Terus di sini ada Mm-mm. ini lagi fosil. Nah, fosil ini bagaimana kita bisa mengetahui umur suatu batuan dilihat dari fosilnya gitu. Nah, ini sebagian materi yang akan kita bahas gitu. Nah, untuk di materi yang pertama nih, kakak mau ngejelasin mineralogi dan petrologi dulu. Nah, ini nanti kakak share videonya ya. Ini nanti kakak akan, ini kan udah kakak rekam. Mm-mm. Nanti Esi bisa lihat di channel YouTube, bentar, Pojok Ilmu Sosial. Nah, nanti kalau Esi lupa-lupa ingat, Esi lihat aja di channel YouTube Pojok Ilmu Sosial ya. Di situ juga banyak materi yang kakak share gitu. Nah, ini nanti bisa Oke, ya. Nah, ini Esi kalau kakak misalnya jelasinnya kecepatan, bilang aja ya. iya. Nah, jadi kita santai aja belajarnya, yang penting paham gitu. Yang nggak paham ditanyakan. Tuh. Jadi itu kalau privat sama kakak, nggak paham, tanyain aja, nggak apa-apa. Sampai sedetail, seakar-akarnya pun nggak apa-apa ditanyain. Gitu. Oke, kita mulai dari mineralogi dan petrologi dulu nih. Menurut Esi, uh, apa nih yang Esi ketahui dari mineralogi dan petrologi nih? Sambil kakak buat basicnya ya. Nah, ini kan kalau kita bahas, di geografi udah belajar kerak bumi belum sih? Belum, baru sampainya tuh apa sih mitigasi bencana, terus itu kayak semisal apa itu ah cuman gitu-gitu doang. Mitigasi bencana di tempat kakak dijelasin di kelas 11 loh. Oke, kita bahas deh. Kita bahas dari pendetailannya. Jadi, mineralogi itu dia kayak kita bahas itu mineral. Nah, mineral itu udah otomatis nih kalau pernah kan denger air mineral gitu, aqua. Aqua kan air mineral kan? Mm-mm.
Kenapa kok dia disebut juga air mineral? Karena dia mengandung apa? Dia mengandung senyawa. Nah, senyawa-senyawa. Kalau kita lihat belajar senyawa, otomatis di sini kaitannya dengan ilmu kimia. Makanya ini harus paham ya, tahu tabel periodik kan? Tabel periodik pasti hubungannya dengan kimia. Kita mulai dari sini nih. Di mana mineral ini ketika dia disatukan, kakak gabungin ya. Ini kan istilahnya kan mineral nih. Nah, ketika dia bisa menyatu, nah ini ketika menyatu, dia bisa menjadi unsur pembentuk batuan. Nah, jadi di tiap batuan itu, kalau kita kan makanya kan kita belajar mineralogi dulu, baru petrologi. Karena apa? Petrologi ini adalah ilmu yang pelajari tentang batuan. Nah, kalau kita bagi lagi kan batuan itu ada batuan apa aja sih? Ada batuan, jenis-jenis batuan ada batuan apa aja nih? Ada batuan igneus, ada batuan sedimen, sama ada batuan metamorf. Nah, ketiga jenis batuan ini terbentuk dari mineral-mineral yang berbeda nih. Nah, jadi jangan dibalik petrologi dulu baru mineralogi. Tapi mineralogi dulu yang membuat senyawa-senyawa kimia ini, baru nanti senyawa-senyawa kimia ini kan sifatnya kan homogen nih. Nah, kakak jelasin lagi. Homogen, homogen berarti apa sih kalau homogen? Satu ya. Iya, satu. Tuh, nah berarti dia homogen ketika homogenitasnya ini bergabung, dia bisa membentuk suatu Batuan. batuan. Di batuan itu memiliki unsur. Unsurnya apa? Unsur mineralnya. Nanti, nah ini ganti warna ini aja. Nanti mineralogi dan petrologi ini bisa dilihat dari skala MOS. Nah, skala MOS itu untuk menentukan Oh, kekerasan mineral dan batuan. Nah, itu kan ada skalanya nih. Skalanya kan 1 sampai 10. Dari satu oh iya sampai iya iya. Nah, ya yang pernah dengar kan kalau yang pertama jelas dia quartz. Nah, Heeh. nomor 10 diamond. Nomor 9 dia corundum. Nah, ini nanti kita bisa belajar kita belajar batuannya nanti ketika kita udah paham mineralnya dulu gitu. Nah, ini Kak, dari 10 itu kok ada yang mineral, ada yang batuan? Ya ya, namanya skala MOS. Dia untuk menentukan kekerasan mineral dan batuan. Jadi disatukan di situ. Nah, gitu. Nah, dasarnya ini nih yang apa? Yang udah mulai masuk materi seru-seru gimana gitu. Nah, dasarnya kan ini bumi ya. Mm-mm. Nah, ini bumi kakak gambarin. Ini bumi. Nah, bumi itu kan ada yang namanya inti bumi dalam, Luar. nah, inti luar, terus dia ada lapisan astenosfer sama kerak. Nah, nah menurut Esti ini terbentuknya mineral dan batuan itu di mana nih sih? Di inti bumi dalam. Oke, sama kakak nggak apa-apa salah gitu. Pokoknya namanya kita kan belajar ya, nggak apa-apa kita salah dulu. Yang penting nanti di OSN-nya jangan salah gitu. Pokoknya all in, abisin jatah salahnya pas di latihan gini. Gitu ya sih, ya, gitu ya. Nah, menurut Esti di mana nih pembahasan tentang mineral dan batuan? Di mana ya? Nggak apa-apa sih, Hmm. jangan takut salah, santai aja pokoknya. Mineral dan batuan maksudnya gimana? Di apanya? Tempat terbentuknya mineral dan batuan nih di 4 lapisan ini, tempat terbentuknya mineral dan batuan ini di mana nih gitu. Di itu inti bumi dalam. Di dalam. Eh, apa kerak ya? Nggak apa-apa, pokoknya santai aja, jawab jawab aja gitu. Jadi di mana nih?
Kayaknya inti bumi dalam deh. Yang di dalam nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, kita fokus. Nah, di sini tempat terbentuknya mineral dan batuan, inti bumi dalam kan tempat pembentukan pertama nih. Nah, kita lihat nih. Mm-mm. Jadi tempat terbentuknya mineral dan batuan dia ada di sini. Ada di kerak gitu ya. Tuh kan, bingung. Apa? Namanya belajar. Ya, belajar kan harus harus belajar dari kesalahan dulu. Yang penting di OSN-nya nanti nggak salah gitu. Nah, ini kenapa nih? Karena apa? Di sini ada tenaga pembentuknya. Nah, tenaga pembentuknya itu dia yang ada di kita kenal sebagai mantel bumi. Oh iya, mantap. Nah, mantel bumi lah ini yang jadi pendorongnya. Karena apa nih? Karena di mantel bumi ini ada yang namanya magma. Nah, magma kan tenaga pendorongnya nih, sehingga dia bisa terangkat. Nah, makanya di sini set gitu kan. Nah, ini kerak. Nah, kerak kan dibagi dua nih. Mm. Kerak benua sama Kerak samudra. bumi. Nah, di sini nih fokus. Salah. Iya. Nah, di sini. Dan ini nanti dia ada komposisinya. Nah, posisi. Nah, ini komposisi pembentukan uh, senyawa mineralnya nih. Menurut Esi ini yang paling banyak di kerak bumi itu apa sih? Senyawa apa yang paling banyak di kerak bumi? Hmm. Kan senyawa Kerak ada bumi. oksigen, terus ada uh, Bumi itu oksigen. oksigen. Oke, good job. Nah, kalau yang paling banyak ya yang kita hirup ini ya. Ingat Ah, ya, ketika kita bahas oksigen, kita kan lagi bahas geologi nih, ilmu geologi. Kalau mm. geologi dan petrokimia kan pastinya geologi tuh. Kak, tapi di meteorologi klimatologi itu yang paling banyak itu nitrogen. Beda. Nah, ini kita lagi belajar bumi bagian bawahnya, bukan selubung atmosfernya. Nah, kalau kita lihat nih, komposisi paling banyak, dia itu ada O. O kan dalam senyawa kimianya kan oksigen nih. Mm. Terus dia yang berikutnya, dia ada uh, Si. Dalam tabel periodik, Si itu apa nih? Si periodik kimia. Kayaknya belum sampai SI deh. Nah, kalau Si ini berarti dia silika. Makanya kan kalau kita lihat di lapisan inti bumi dalam sama inti bumi luar kan makanya kita dengar istilah sima sama sial, silika magnesium sama silika aluminium. Nah, itu Ah, senyawa pembentuk dari lapisan bumi bagian bawah, tapi ini kita fokusnya di atas gitu. Di sini nih di dalam geoscience itu dia dinyatakan dalam persen nih, weight atau bahasa Inggrisnya itu berat gitu. Berat dari kenapa kok dia bisa dikatakan paling banyak di lapisan kerak bumi ini, kenapa oksigen dikatakan paling banyak? Karena dia memenuhi berat 46,6 gitu. Nah, yang Esi harus pahami banget nih di soal-soal seperti ini biasanya dimasukin ke dalam soal LOTS sih. LOTS itu masih yang soal hafalan, maksudnya pemahaman singkat. Nah, yang kayak gini nih, yang biasa masuk ke dalam lot soal-soal kayak gini. Semisal dalam tabel, nanti ada soal dalam tabel gini, enaknya warna merah aja deh. Dalam tabel gini nih. Nah, set, set, set. Ini ada O, ada SI, ada AL, terus sama ada FE. Nah, ini ada atom. Atom berat. Nah, kita lihat nih, atomnya itu 62. Tapi sininya kosong. Terus SI-nya itu kisaran 27, 27. Tapi sininya kosong. Nah, nanti di soal eh, nilai dari oksigen sama besaran atom dalam
senyawa silika itu berapa dalam komposisi kerak bumi gitu. Nah itu kan kalau kita nggak paham tabelnya, sama kita nggak paham unsur senyawa kimianya atau tabel periodiknya, nah kita kan nggak tahu kan. Nah, Iya. makanya nih, karena SI udah masuk ke dalam OSN kebumian, SI harus punya tabel periodik juga. Di sekolah kan dikasih kan ya, di internet bisa tuh download tabel periodik. Udah punya. Nah itu dipakai terus karena apa? Itu pasti kepakai terus dalam OSN geografi ketika ngebahas materi-materi yang berhubungan dengan bumi gitu. Di laut pun dibahas. Karena apa? Laut itu senyawa paling banyaknya itu klor. Nah, klor kan garam, Cl. Kenapa kok bisa di darat nanti kok bisa dia jadi NaCl? Karena dia bergabung dengan natrium. Nah, itu kan penggabungannya Na plus Cl. Nanti pemisahnya gimana? Nah, itu yang ribetnya di OSN gitu. Jadi semangat kan ya? Udah masuk Iya. OSN, udah tahu materi-materi yang akan dipelajari, jadi harus siap. Udah tahu kan OSN-nya tanggal berapa? Tanggal itu nggak sih? Kan ada seleksi sekolah dulu Ya, di nah sekolah. sekolah OSN-nya itu tanggal 25 Iya. Maret, itu tingkat kota nih. Hmm. Nah, ini sih kalau bisa target banget dari sekarang belajar fokus sampai tanggal 25 Maret ya. Hmm. Fokusin terus belajar, nanti kakak akan kasih soal, bahas gitu. Nah, bisa dipahami nggak SI sejauh ini? Bisa. Oke, kita kembali ke sini nih. Kenapa kok kita harus belajar ininya dulu? Karena kalau kita nggak tahu, ya kita kehilangan poin gitu, kehilangan poin. Dan emang benar, salah itu nggak dapat nilai dan juga nggak dapat minus. Tapi alangkah baiknya di soal-soal yang seperti ini kita benar gitu ya. Gitu. Itu saran dari kakak aja sih. Nah ini kan silika, terus dia ada aluminium Al atau yang kita sebut dengan aluminium. Nah, sorry ini kakak hapus dulu ya. Nanti kita bisa lihat di videonya. Nanti kakak kirimin linknya kalau masih lupa-lupa ingat gitu. Iya. Nah, kita lihat di sini sambil kita flashback lagi kimianya. Kalau Fe apa nih? Uh, si Fe, Besi. Besi. besi, ferrum gitu ya. Iya. Ca, Karbon. nah itu. Na, natrium. Natrium. K, Kalium. ya kalium. Bedain K sama ya gitu. Nah, ini kan senyawa semua nih. Ini senyawa penyusun dari kerak bumi. Jadi senyawa penyusun kerak bumi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa jadi nanti diurutin senyawa yang paling dari kecil ke banyak atau dari banyak ke kecil. Nah, ini kakak buat sesuai urutan sih. Ini udah kakak buat sesuai urutan. Tuh. Paling banyak itu secara beratnya itu oksigen. Dia 46,6%. Ini 27 standarnya ya. Ini ada di kisaran 8 ferrum. Ferrum itu kan besi nih. Besi yang kita lihat banyak ternyata dia hanya 5% dari kerak bumi gitu. Nah, berarti semakin ke bawah semakin kecil dong. Bahkan magnesium itu hanya berkisar 2,09 gitu si magnesium ini. Kalau kalium itu dia hanya berkisar 2,59. Jadi nggak ada di antara senyawa-senyawa ini yang bisa menandingi dari oksigen itu sendiri gitu kan. Ini memang agak tricky ya belajar kayak gini 3,6. Nah, ini kan ada ketrikian di situ. Jadi ya pendetailan dari tiap materi ini. Dan ingat Kak, itu besarannya itu komposisinya itu di kerak samudra atau di kerak benua gitu kan. Nah, ini menurut menurut ini tebalan mana nih? Kerak benua apa kerak samudra nih? Ya. Lebih tebal kerak bumi. Kerak samudra apa kerak benua? Lebih tebalan mana nih? Hmm.
Bahan mana nih? Eh, Bahan mana nih? Ingat, jangan salah kalau sama kakak. Jawab aja. kayaknya sih samudra. Eh, Samudra, yakin? salah, salah, salah. Iya, yakin, yakin. Oke. Oke, ini kalau kerak, tebalan kerak benua sih. Karena apa? Oh, Nah, benua itu kan, ingat, di sini kakak tekankan lagi ya. Di geoscience itu harus paham juga bahasa Inggrisnya. Nah, kakak lupa ini nggak nyambungin ke bahasa Inggris. Kalau kerak benua itu continental crust gitu. Nah, itu kan kerak benua. Dia ketebalannya bisa sampai 0 sampai 17 kilometer ke bawah. Maka dia kan tebel. Sedangkan kalau kerak samudra dia hanya berkisar 0 sampai 9 kilometer ke bawah. Makanya gempa bawah laut itu paling banyak terdapat itu di kerak samudra. kalau samudra. Kak, Oke. penggeraknya dari mana ya? Penggeraknya dari astenosfer tadi yang kita kenal sebagai uh, tenaga pembentuk yang mengangkat senyawa-senyawa kimia itu. Nah, gitu. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Bisa, bisa. Oke, aman ya. Ini Iya. kakak screenshot dulu deh biar biar enak gitu ya. Biar nanti bisa kakak ketika lupa nanti bisa dilihat lagi. Script. Oke. Oke, sip. Nah, habis ini kita masih bahas ininya nih. Nah, ini yang menjadi ciri khas. Nah, ini jadi kalau kakak pilah lagi ya, kalau kakak pilah lagi nih, batuan sama mineral itu dia punya ciri khasnya masing-masing. Kakak di garis bawahi. Karena kita masih belajar tentang mineralogi, nah dia itu punya ciri yang khas. Ciri yang khas itu yang cuman ada di mineral gitu. Karena mineral ini, mineralogi, dia punya yang namanya sifat fisik. Nah, kalau sifat fisik kan berarti yang bisa diapain nih? Yang nyata. Nah, itu yang nyata, yang bisa dilihat dengan mata kita. Nah, kalau Mm-mm, uh, sifat fisik kimia, sifat fisik mineral, itu pertama pasti dia ada warna. mm-mm. Misal kakak ambil contoh nih, mineral nah, ferit. Nah, kalau tahu pasti tahu emas dong. Emas kan, warna emas gold gitu kan. Kita ambil contoh warna gold ini mana ya di sini ya? Itu warna kuning lagi adanya di MacBook kakak. Nah, ini kan gold. Kita ambil contoh Mm-mm. emas. Emas itu dia terdiri dari mineral-mineral tertentu gitu. Makanya kalau kita lihat ada yang namanya tahu pernah dengar istilah itu enggak? Emas palsu gitu. Oh, imitasi. Tahu kan? Ah, Nah, itu kan dia dari senyawa yang berbeda juga. Dia mau diapain juga nggak bakal bisa gitu. Karena apa? Kalau kita lihat nih, uh, dia ada yang namanya emas bisa terbentuk dari mineral-mineral pirit. Nah, makanya warnanya kan mm, keemasan tuh. Makanya fisiknya yang harus kita ketahui dari mineral itu adalah warnanya. Nah, warnanya tuh nggak bisa nipu gitu. Terus pembentuk emas lagi itu kayak kuarsa. Nah, kuarsa kan dia kan kayak batuan kuarsa gitu. Uh, ah, Kuarsa itu mineral kuarsa, nanti dia bisa membentuk batuan kuarsa yang ketika kita olah, batuan itu banyak mengandung emas gitu. Terus ada apa lagi? Kalkopirti. Nah, ini kalau kita search di internet, nah itu dia kayak uh, jenis-jenis emas. Nah, ini dia ada di empat. Satu lagi dia ada spalerit. Nah, ternyata ribet kan belajar Olimpiade itu ya. Jadi mm, tenang aja, santai aja. Ya namanya Olimpiade, kakak saranin sih nanti di kelas 11-nya ngambil IPA aja ya. mm-mm. Karena ya memang memang seperti ini soal-soalnya gitu.
Nah, ini pertama yang kita lihat dari warna. Ketika kita udah tahu warna mineral, kita bakal tahu. Yang kedua, yang kita nggak boleh lupa adalah kilap. Nah, kilap itu kayak mana nih? Kalau kilap itu kan kalau kita dengar istilah mengkilap gitu kan. Nah, Mm-mm. dari kilapnya itu kakak tanya, emas itu mengkilap nggak kalau kena sinar? Iya, Nah, berarti itu bisa. kilapnya uh, lebih kuat. Nah, ini bisa jadi kilap ini jadi jebakan. Kilap itu dia ada bahasa Inggrisnya, dia namanya luster. Nah, nanti kita lihat nih, seberapa seberapa mengkilap sih mineral itu gitu kan. Terus kalau kita lihat, dia juga ada yang namanya kekerasan. Nah, ini kekerasan nanti dia bisa dimasukin ke dalam skala Mohs tadi atau yang kita kenal hardness ya. Kalau keras itu kan hard itu keras gitu. Nah, terus dia ada satu lagi cerat. Nah, cerat ini kayak, nah, cerat itu dia ada dari mineral ini nih. Ketika kakak gambarin, nah ini ada celah seperti ini. Rongganya itu kayak jarang atau uh, terbanyak kerat-keratnya. Kalau kerat itu dia cerat itu bahasa Inggrisnya itu apa ya cerat? Cerat kita kan agak cerat. Ya, sorry ya, bahasa Inggris kakak juga nggak terlalu bagus gitu. Agak lupa, agak agak lupa. Sama belahan. Nah, ini belahan ini kayak dia mineralnya membelah apa enggak gitu. Nah, ini sifat fisiknya. Terus ada apa lagi nih? Ada pecahan. Nah, ini pecahan kakak tahu nih. Pecahan itu bahasa Inggrisnya itu fracture. Jadi kalau kita fracture, kalau mineral tuh pecahnya tuh banyak atau enggak gitu. Jadi beda nih, ada sifat fisik batuan, ada sifat uh, fisik mineral gitu. Jadi pusing nggak? Pusing ya. Jadi santai. Lumayan pusing. Nanti bilang sama bapaknya, Pak, ini kalau aku lagi privat itu ya apa sediain susu atau sediain makanan gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar, bentar. Oke, gitu. Jadi ya karena materinya berat, jadi sediain makanan atau apa gitu yang bisa ngebuat fresh gitu kan. Ya, ya wajar materi Olimpiade itu ya ya seperti itu. Terus dia ada strukturnya. Nah, strukturnya tadi udah kita bahas nih yang di atas. Makanya tadi kita bentuk, kita bahas strukturnya. Berat jenisnya, nah ini kita udah tadi udah bahas nih berat jenis. Nah, ini yang kita bahas tadi. Jadi, wow, ternyata seperti ini ya, sama ada kemagnetan, kemagnetan dan berat jenis. Nah, ini kayak sifat yang harus ada dalam kimia, dalam mineral. Jadi kita belajar senyawa kimianya, kita juga belajar sifat-sifatnya gitu kan. Jadi ya seperti itu ya. Jadi tenang aja, jangan jangan takut. Jadi ya namanya Olimpiade gitu ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan pertama kita harus tahu senyawa penyusunnya dulu. Nah ini kan senyawa penyusunnya. Yang kedua kita harus tahu yang namanya sifat fisiknya yang bisa nampak, yang bisa kita analisis. Nah sama nanti kita juga belajar yang namanya batuan. Di batuan itu kita harus misal nih, kakak ambil contoh batuan sedimen aja. Batuan sedimen aja ya. Batuan sedimen pakai warna apa sih nih? Warna biru nih. Ini ada batuan sedimen. Batuan sedimen. Nah, di batuan sedimen nanti dia ada kita tahu granualitas. Nah, granualitas itu apa? Tingkat butirannya. Nanti di gambarnya ini ya. Nah, soal-soal gambar itu udah masuk ke dalam ranah soal mods. Di granualitasnya itu dia ada kayak titik-titik kayak gini, gini kan. Nah, ada titik-titik kayak gini. Granualitasnya itu dia besar atau kecil. Sama nanti kayak di batuan beku. Batuan beku itu ada tingkat kristalisasinya itu berapa.
tingkat penggelasannya itu apa? Kan ada hipokristalin, ada holohalin. Nah, itu nanti kita belajar. Tapi kita harus paham mineral dulu. Gitu. Sejauh ini ada yang ingin tanyakan nggak sih? Bentar. Itu kan ada skala Mohs. Setelah itu skala Mohs itu kan ada 1 sampai 10. Ya. Pasti kan ada yang tertinggi sama yang terendah. Lah dari 1 sampai 10 tuh namanya apa aja Kak skala Mohsnya? Oh, itu. Nah, Oh, ini ntar kakak hapus di bagian mana ya? Oh, ini aja nih, ini aja nih. Nah, ini nih. Ini kakak hapus. Kok gerak? Ntar kakak pindahin. Nah, ntar kita ganti warna. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, mhm. skala Mohs. Nah, ini kan kalau kita lihat ada 1, kita pakai 2, kita pakai huruf Romawi aja deh biar kayak sesuai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita belajar satu persatu nih. Pertama, yang paling rendah itu ada yang kita kenal sebagai KARS. Nah, KARS itu yang ada pernah dengar istilah KARS kan, misalnya nih daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul kan daerah KARS banget kan tuh. Berarti apa tuh daerah? Daerah Kapur. Nah, daerah Kapur. Kita bahas satu persatu. KARS. KARS ini kan kapur nih. Nah, cara cara penentuannya gini sih, dari mineral yang paling kuat dulu itu dia digesekin. Nah, kita berakin. Nah, mana yang hancur duluan gitu. Nah, ini kan kalau kars itu kan dia kan udah masuk ke ranah batuan ya. Nah, Heeh. mineralnya apa? Nah, ini yang kita karena kita lagi bahas mineral ya, jadi kakak akan sangkut pautin terus. Yang ini akan kakak sangkut pautin terus ya. Jadi ya seperti inilah. Kars. Kars itu mineralnya apa? Dia pembentukannya. Kita ganti warna dulu. Kita ganti warna. Kars itu dia dari batuan apa nih? Nah, kars itu kan kapur atau kita kenal sebagai talc atau talc. Nah, ini setelah pakai bahasa Inggris nih. Dia dari senyawa apa? Dia dari senyawa gamping. Nah, dia pertama dia dari batuan gamping dulu. Batuan gamping, nanti dia batuan gamping krinoid atau batuan gamping apa? Jadi ketika kakak sebutin istilah, berarti dia masih dalam istilah batuan. Sorry. Ini kalau tulisannya agak jelek bilang aja ya. Oke ya, nanti kakak benerin. Soalnya nih apa bidang kakak ini agak nggak datar nih. Bidang penteknya agak nggak datar, jadinya agak agak susah nih. Nah, dia bisa gamping dengan kemurnian tinggi. Nanti kita akan bahas deh, akan kita bahas tingkat tingkat kemurniannya gitu ya, tingkat kemurnian masing-masing. Kita belajar dari yang paling rendah dulu nih, talk. Berarti kan talk itu nanti bisa dimanfaatkan jadi apa nih? Selain kapur yang sekarang udah nggak ada sekolah yang pakai kapur kan? Nggak ada. Bisa Heeh. kars itu kan yang paling rendah tuh. Nah, biasa dia gampang hancur, makanya dia diolahnya gampang. Kars itu bisa buat kapur, bisa buat semen. Makanya industri semen itu pasti dibuat mendekati daerah-daerah kapur. Ya, ntar dulu sih, kakak ambil charger dulu bentar. Oke, bentar ya. Iya. Itu kakak ambil chargernya dulu. Kok lobet? Gimana ya nih? Wait. Nah, ini udah aman ya. Oke. Nah, ini yang paling rendah. Yang kedua, dia ada yang paling rendah lagi. Nah, kalau Esi tahu kalau orang patah tulang itu pasti kan di gips ya. Tahu kan? Heeh. Nah, Ya. dia kan hampir-hampir sama tuh. Yang kedua dia ada gipsum. Nah, dia kan masuk ke dalam mineral juga. Yang kita kalau patah, ini kan ditaruh apa sih? Ditaruh gips banyak banget, dilurusin gitu.
dilurusin, nanti sifatnya tuh dingin. Nah, ingat kalau quartz itu kan panas, panas. Kalau kena kapur tuh kan panas ya. Kalau kena gypsum kan dia agak dingin. Nah, yang ketiga dia itu kayak tahu nggak mineral kalsit? Nah, Hmm, belum pernah dengar. nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, dia ada fluoride. Nah, fluoride itu dia warnanya agak-agak agak nggak seberapa cerah gitu ya. Heeh. Dia ada apatit. Nah, yang keenam ini nih, yang keenam dia ada ortoklas. Nah, sorry ini kakak dulu. Hmm. Nah, yang ketujuh inilah nanti yang kita kenal sebagai quartz tadi. Quartz. Nah, mineralnya quartz nanti dia bisa akan menjadi batuan kuarsa. Nah, gitu. Jadi, batuan kuarsa memiliki kekuatan skala Mohs itu di level 7 gitu. Sedangkan mineralnya dia adalah quartz. Nah, itu kalau nanti kita sangkutin ke batuan. Sama dia kalau nah, ini yang biasa ingat Vi, di skala Mohs 7, 8, 9, 10 itu Heeh. kebanyakan untuk perhiasan. Nah, tahu perhiasan perhiasan kayak kuas. Kuas kan nanti dia di mineralnya tadi kan kuartz. Nah, ini kan banyak mengandung emas nih. Nah, tadi kan ada Heeh. perit. Nah, ini di antara skala 7 sampai 10 ini dia mahal. Mahal, keras juga. Makanya kenapa kok emas itu mahal, tapi kok ada yang lebih mahal dari emas, yaitu diamond. Heeh. Nah, karena apa? Diamond itu yang paling keras. Jadi untuk ngebor emas atau ngebor satu lagi itu dia di senyawa 8 itu yang biasa kita kenal dengan tahu itu nggak batuan zamrud Hmm. ya Pernah dengar. apa Pernah dengar. nah, pernah dengar kan kayak batuan-batuan zamrud. Nah, ini kayak yang 8 ini topas, mineral topas, nanti dia bisa membentuk batuan yang namanya zamrud. Nah, ini yang kita kenal warnanya hijau terus kayak cakep banget lah pokoknya. Terus kayak zamrud, kita kenal juga dengan ruby, atau batuan ruby gitu kan, Hmm. yang merah-merah gitu. Nah, itu masuk ke dalam mineral topaz dan nanti bisa ada di batuan ruby sama zamrud gitu. Sama berikutnya dia ada korondum. Nah, korondum ini warnanya gelap. Nah, ini adalah 1 sampai 10 dari skala Mohs yang dari tiap tiap mineralnya dia akan membentuk batuan-batuan. Nah, jadi kalau di sini kakak pakai istilah bahasa Inggris ya. Kalau diamond kan bahasa Indonesianya apa nih kalau diamond? Berlian. Berlian atau intan. Nah, makanya kan uh, untuk pengoboran-pengoboran mata bornya itu dibuat dari diamond. Karena apa? Itu yang bisa mendapatkan mineral-mineral ini. Makanya di pertambangan kita harus tahu semua nih mineralnya. Makanya pertambangan itu harus prodi geologi. Nah, geologi belajar yang seperti ini nih. Karena apa? Ya, memang susah gitu. Belajar Heeh. semuanya. Nanti disuling kan. Emas itu kan maksudnya diolah lagi. Pakai air raksa, pakai apa. Jadi dia bisa ada pemisahan. Dan kalau kita lihat nih, biasanya kalau ada tambang emas pasti juga disertai dengan tambang perak gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Itu yang nomor 6 tuh apa Kak? Dari skala Mohs. Apa? Bacanya apa? Nomor Ortoklas. 6 skala Mohs. Iya. Nah, ortoklas. Bentar kakak bagusin lagi, sorry ini memang agak agak ini nih agak nah, sorry. Nah, ini memang iya seperti inilah ya, makanya kita harus belajar ya. Olimpiade itu materi yang cukup susah, tapi kalau kita
tekuni, yakin bisa gitu. Apalagi kebumian. Oh, Nah seperti itu. Oke, udah? Kak, Gimana? mau tanya dulu. Tadi kan skala MOS itu 1 sampai 10 buat nentuin apa, Kak? Mineral dan batuan. Hmm. Hanya urutannya mineral, batuan, jangan batuan dan mineral ya mineral, batuan dulu gitu. Berarti cara menentukan mineral dan batuan itu tergantung skala MOS-nya. Iya, skalanya tuh dibuat dari berapa tingkat kekerasannya. Yang diadu dulu, tep mana yang pecah, oh berarti itu yang ini, misalnya gipsum sama kalsit diadu, otomatis kalau gipsum yang kalah berarti skala MOS yang nomor 3 itu kalsit. Nah kalsit kalahnya sama fluoride gitu, bergantung dengan tingkat kekerasannya gitu. Makanya dalam mineral itu ya kita kita banyak banyak bahan-bahannya gitu ya. Ini pengantar banget nih dari mineral gitu. Nah, habis itu Kak, tadi senyawa penyusun mineral tuh ada 7 kan? ya Oke. Yang terbesar tuh berarti tadi oksigen. ya Berapa persen, Kak? oksigen itu 46,6 gitu. Oke. Terus semakin ke bawah semakin rendah. Ya, semakin ke bawah semakin rendah. Yang paling rendah dia magnesium gitu. Mm-mm. Oke. Aman ya, ini udah kakak rekam, santai aja nanti kalau yang lupa-lupa ingat lihat aja di YouTube-nya. Nanti kakak kakak kirim privatnya, jadi cuman Esi yang bisa lihat gitu ya. Jadi nanti kakak kirimin linknya, link buat privat, nanti nggak kakak publish kok di itunya, kakak Oke. privat, cuman Esi yang bisa lihat gitu. Nanti kakak share ke WA bapaknya ya tadi. Ibu. Oh ibu, loh tadi yang tadi di belakang itu tadi siapa? Bapak. Oh bapak. Oke 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 oke. Good job good job. Gitu. Oke sejauh ini bisa dipahami nggak nih sih? Bisa. Saya aman ya. Memang Mm. ya seperti inilah kesulitannya. Jadi kita harus lebih 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 uh, ekstra untuk belajarnya. Nah ini kita baru belajar mineral. Abis ini kita fokus ke batuannya. Batuan. Nah ini udah mulai move nih karena kita udah paham mineral. Baru kita ke batuannya. Next. Oke ini kakak print, print screen dulu deh. FN comment. Kok nggak mau? Save commentary. Nah, ini udah kakak screenshot, nanti bisa kakak kirim lagi gitu. Oke, udah paham ya? Kakak stop share, kita pindah ke batuan nih. Kakak stop share dulu, kita move ke batuan. Ini udah agak ribet nih. Pertama, kita harus urutan dulu nih, nggak boleh sembarangan kalau batuan ini. Dimulai dari batuan beku dulu. Atau igneous rock. Oke. Igneous rock. Nah, ini nih. Ini sudah. Ini ntar kakak share dulu ya. Ke Zoom-nya. Share. Share screen. Share screen mana yang kok nggak keluar ini ya? Share. Nah. Oke, kelihatan nggak di Igneous Rock-nya? Atau belum? Kelihatan. Nah, Igneous Rock and Rock Cycle gitu ya. Oke, kita fokus dulu nih. Ini kan bisa dicoret juga ya. Ntar ya, kakak coret-coret keluar nggak? Kok nggak bisa? Ntar dulu. Kok nggak bisa coret-coret? Share. Oke. Oh, sorry. Ini nyoretnya dari sini ternyata nggak bisa dari itu. Oke, sip. Ini kakak taruh bawah aja. Ini misalkan.
Nggak mau dicoret ya. Oke, sip. Udah bisa bisa coret ya. Udah kelihatan sih. Oke, sip. Udah bisa dicoret sekarang. Nah, kakak move in. Nah, kita bahas dari batuan dulu nih. Tadi kan kakak udah jelasin mineralogi ya. Nah, kita Mm-mm. fokus ke batuan atau batuan. Ini petrologi. Ingat nggak ya, Vi? Ada jebakan nanti. Ada jebakan kayak istilah petrolum. Nah, pernah dengar istilah petrolum nggak? Pernah. Itu apa tuh? Apa ya? Minyak. Lupa. Oh iya, iya. Ya, jadi kan sama-sama petro kan. Jadi jebakannya, petro, petromak, lampu petromak, berarti lampu minyak gitu kan. Sedangkan batuan juga petro. Nah, ini kan beda. Walaupun sama-sama dia dari bawah, memang kan dari bawah semua nih. Minyak dari minyak bumi dari bawah, batuan juga dari bawah gitu kan. Nah, kita pertama akan bahas yang namanya igneous rock. Nah, dan cycle, siklus batuannya gitu. Igneous rock itu adalah batuan beku. Nah, beku berarti gimana nih? Kalau di kakak ilustrasikan, set. Ini kan magma nih. Nah, Mm-mm. makanya tadi kita bahas awal banget tuh kita bahas astenosfernya dulu. Kan batolit. Sorry, nggak lurus. Nah, kalau nggak lurus ada gimana gitu. Nah, ini set. Sini adalah kolitnya. Set. Nah, kita lihat di sini kan dia ada lakolit. Ini dipelajari di kelas 10 semester 2, cuman cuman ngejelasin ininya doang tak. Sedangkan di kebumian itu pendetailannya sampai ke dalam bawahnya. Nah, makanya nanti Esi nggak bakal nemuin materi ini nih di kelas 10, cuman dasar-dasarnya banget nggak bakal nemuin karena apa? Ini udah pendalaman banget gitu kan. Nah, Mm. kita lihat di sini nih. Kan kita dengar ada pernah igneous rock itu batuan beku itu terbentuk dari magma yang membeku. Nah, ini kan ada istilah nih, pernah dengar istilah ini nih nggak nih? Nah, ini pasti pernah dengar nih. Pekalongan nggak ada gunung berapi ya? Nggak ada. Pekalongan nggak ada gunung berapi. Nah, kan pernah dengar istilah magma, lava, sama lahar kan? Nah, menurut sih apa sih bedanya? Kalau magma tuh yang paling inti dari bumi, dari itu nggak sih? Eh, Apa? kayak kan gunung, jadi lapisan yang paling bawah tuh ada magmanya. Nah, magma itu dia istilahnya kayak batu-batu cair. Ah, Nah, sifatnya ini panas. Ingat ya, nggak ada magma yang dingin ya. mm, Sifatnya tuh panas. Nah, magma ini, makanya tadi kakak jelasin ada Si, mineral Si, mm. silika kan. Nah, magma ini terbentuknya dari silika. Nah, makanya tadi kita belajar mineral dulu. Si atau silika. Nah, magma inilah yang uh, asal asal utama dari batuan beku. Nah, jadi Mm-mm. nggak ada yang lain dari pembentukan batuan beku selain magma. Yang mineral utama pembentuknya dia adalah silika. Nah, kalau lava berarti dia adalah apa nih? Kalau lava kan pernah dengar nggak? Biasanya orang-orang yang dekat-dekat gunung berapi nih, lava pijar gitu. Oh, pernah. Nah, berarti apa tuh? Lava keluarnya di sini nih. Set, gitu. Lava. Set, lava gitu. Lava itu kayak lelehan. Oh iya. Oh, Nah, pantas kalau Gunung Meletus tuh berarti dia tuh eh, magmanya tuh dari bawah naik ke atas. naik ke atas. Nah, yang ke atasnya ini dia meleleh dan lelehan ini dia kayak dia keluar melalui celah. Nah, makanya gunung dikatakan berapi kalau dia punya yang namanya lubang kepundan.
Nah, nanti kita juga Oh belajar iya. vulkanologi yang kita belajar di geomorfologi nanti. Nah, lubang Kepundan ini adalah lubang keluarnya magma. Jadi Kak, kenapa kok tempatku nggak ada banyak batuan gitu? Nah, wilayah-wilayah dengan banyak gunung berapi itu berarti punya peluang untuk terbentuknya batuan beku yang banyak. Batuan beku, batuan metamorf gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau lahar, ingat ya, kalau lava ini dia masih murni. Mm-mm. Tapi kalau lahar, dia udah bercampur. Bercampur material yang dari luar. Semisal nih, lavanya dia di sini, dia ketemu kerikil-kerikil. Kerikil-kerikilnya warnanya aja nih. Nah, dia ketemu kerikil-kerikil. Nah, dia ketemu kerikil-kerikil. Dia udah nggak murni lagi dong. Nah, makanya dia Mm-mm. ada yang dikenal sebagai lahar. Lahar itu dikenal sebagai lahar panas sama lahar dinginnya. Nah, lahar dingin. Mm-mm. Nah, makanya dua-duanya sama-sama bahaya. Karena apa? Ya kalau kena 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 orang ya tetap tetap itu ya. Makanya ada istilah kan manusia dapat memegang lava itu sekali seumur hidup gitu. Karena apa? Habis itu ya sudah selesai gitu kan. Nah, ini Mm-mm. ada sama-sama bahaya dan ini semualah nanti yang membentuk pengantar dari batuan beku itu sendiri karena dasarnya batuan beku itu adalah dari magma yang membeku. Nah, pembekuannya itu nih nanti ada yang dikenal sebagai batuan beku dalam sama batuan beku luar gitu. Beku dalam berarti dia dalam magma yang membeku di daerah-daerah sini. Lakol itu kan dapur magma yang di bawah gunung berapi. Mm-mm. Nah, di bawah gunung. Nah, batol itu berarti dapur magma yang ada di astenosfernya itu. Jadi pola pergerakannya itu dinamis banget. Dinamis banget. Makanya ini juga mempengaruhi ketika ada gempa bumi, pasti dia akan membuat wilayah-wilayah sekitarnya itu aktif gitu. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Untuk pengantar dasar banget nih. Bisa. Aman ya? Ya. Next, kita wait. Ini kita geser sekali lagi. Nah, sip, mantap. Clear. Oke. Sip. SC bahasa Inggrisnya gimana nih? Much of rock are aggregate in the mineral. Nah, makanya Kak, kok udah belajar batuan kok masih nyangkut mineral ya? Karena apa? Dia bisa bergabung dengan mineral. Nah, yang tadi ini kakak yang jelasin di awal tadi nih. Jadi ada 3 jenis batuan utama. Mm. Igneous itu beku. Nah, dari magma yang membeku. Nah, metamorf. Nah, ini beda lagi nih. Metamorphic. Nah, metamorphic. Morphic ini dia adalah bentuk. Diambil dari istilahnya. Nah, metamorf ini adalah batuan yang terbentuk dari bisa terbentuk karena suhu dan tekanan gitu. Kalau ini ya batuan sedimen ya, tersedimentasikan. Nah, ini yang di luar dari magma nih. Jadi kalau diibaratin ya, gini, Vi. Nah, ibaratin ya ini batuan beku. Nah, ini batuan beku. Di luar sini nih. Nah, di luar sini ini batuan sedimen. Nah, ketika batuan sedimennya ini masuk lagi nih, nah, dia di sini bisa dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, dia disebut juga dengan batuan metamorf. Makanya ada bedanya. Pernah nemu batuan-batuan sungai nggak? Asik. Nah, batuan sungai itu ya kalau kita palu, misalnya kita ambil contoh nih batuan sungai nih. Kita palu, tep, jadinya apa? Pasir gitu kan, makanya jadi butiran pasir kan. Karena apa? Dia melalui proses sedimentasi yang sangat lama gitu. Makanya sedimentasi kan dia ada sedimentasi
fluvial, oleh sungai. Dia ada sedimentasi eolian, kan ini dasarnya dulu nih. Kita harus eolian itu dia oleh angin. Tapi ini fokus kita jangan ke sedimen dulu, kita fokus ke batuan beku dulu gitu, yang akan kita bahas satu persatu nih. Batuan beku ini. Oke. Azan, santai, santai. Nah ini yang harus kita perhatikan dalam-dalam gitu. Ini materi yang sering banget keluar, bahkan ya yang namanya di silabus tuh pasti sering banget keluar. Kita harus tahu jenis batuannya, harus tahu di mana pembentukannya. Ini kakak jelasin di awal dulu ya. Ini kan ada 3 jenis batuan ya. Mm-mm. Nanti ketika ada, oh ini warnanya kok gelap banget ya. Ketika ada suatu wilayah dengan ada campuran berbagai jenis batuan, nah nanti ketika ada yang campur semua, misalnya nih di wilayah, nah di wilayah Jawa nih ya, ini kan di wilayah Jawa. Nah, formasi batuannya kan beda-beda nih. Nah, Pekalongan. Pekalongan itu dia dekat apa nih? Si Pekalongan. Untuk wilayahnya dekat pantai nggak? Ah, Nah, menurut formasi batuannya itu terbentuk dari formasi batuan apa tuh? jadi batuan kayak itu apa? Metamorfik. Nah, kita lihat nih. Kalau igneous, dia agak susah. Agak susah karena apa? Igneous Ah, itu dia terbentuk di zona pegunungan, sedangkan zona pegunungan itu adanya di daerah selatan. ya. Nah, Pekalongan, dia bisa terbentuk dari paling banyak ketika dia banyak sungai, nah dia bisa terbentuk dari batuan sedimen, formasi batuan sedimen. Makanya kalau kita lihat Semarang, Oh, kakak barusan bulan Desember kemarin ke Semarang karena kakak S2-nya itu di UNES gitu kan. mm, Nah, Semarang itu formasi batuannya itu formasi batuan sedimen. Makanya dia ketika terkena gempa atau bukan zona gempa juga sih Semarang, ketika kena banjir itu penurunan mukanya itu cukup cukup kuat. Kalau kena gempa dia bisa yang namanya likuifaksi. Karena apa? Likuifaksi ketika dia bertemu dengan wilayah dengan batuan sedimen itu bisa terbawa gitu. Tanahnya itu bisa ke bawah gitu. Nanti kita juga belajar likuifaksi. Gitu. Tapi kalau tadi kakak tulisin kan di sini sedimen ya, kakak garis bawah warna merah. Di sini formasinya banyak seperti ini di sedimen. Tapi ketika ada suatu wilayah yang ada formasi lengkap, batuan sedimen, metamorf, sama batuan beku, itu dia disebut sebagai zona melange. Melange dalam bahasa Inggrisnya. Melange. Sorry, tulisannya jelek. Melange. Nah, ini berarti zona campuran atau istilahnya dalam bahasa Indonesianya adalah campuran. Kenapa kok bisa bercampur? Nah, ini bisa terjadi. Pernah ke Kebumen nggak, Esi? mm, Pernah ke Kebumen nggak? apa? Nah, pernah. Nah, salah satu zona melange di Indonesia itu ada di Kebumen. Kebumen kan ada di daerah mana nih kalau di Jawa? Di daerah selatan kan? Selatan. Sorry, warnanya harusnya beda ini. Warnanya kakak buat warna biru aja. Nah, di sini ada zona melange-nya. Mm, Berarti di wilayah Kebumen atau lebih tepatnya di wilayah pernah Karangsambung nggak? Nah, wilayah Karangsambung ini adalah wilayah dengan formasi batuan lengkap atau zona melange lengkap semua. Berarti batuan bekunya ada kak? Ada. Batuan metamorfnya ada. Batuan sedimennya ada. Kok bisa? Karena apa? Dalam pembabakan zaman, nah kalau di sini nih kita nyangkut pautin semua tahu. Kalau di dalam geosains nih, itu serunya geosains. ah, Dia ada sangkut pautnya dari mineral, ada pembabakan zamannya gitu kan. Kebumen itu atau Karangsambung itu dulunya adalah dasar samudra. Nah, dasar samudra
Otomatis kalau ada pergerakannya yang terangkat. Kak, kenapa kok bisa terangkat? Ya tadi karena ada gaya magmatisme yang ke atas. Nah, ini kan ke atas gini nih dari magmanya. Warnanya kakak bedain dulu. Nah, warnanya kan ke atas nih. Set, set, set. Nah, dia terangkat yang tadinya dasar, dia timbul ke permukaan. Nah, ketika timbul ke permukaan inilah formasi batuannya ikut terangkat juga. Gitu. Kayak kakak ambil contoh. Mount Everest, tahu kan Mount Everest, gunung tertinggi di dunia itu kan? Logikanya, kenapa kok di Mount Everest itu, di puncaknya itu ditemukan batuan sedimen? Logikanya kan nggak ketemu kan? Kalau kita itu. Tapi kalau kita nggak paham geologi, kalau kita nggak paham geologi, kayak susah gitu. Tapi karena kita mempelajari geologi, itu bisa kita jelaskan. Karena apa? Mount Everest itu hasil pembentukan dari lempeng benua lempeng India sama lempeng Eurasia. Oh iya. Nah, kan duanya kan tabrakan saking kuatnya, makanya dia membentuk zona pegunungan dengan tinggi di atas 8.000 mdpl. Hmm. Mulai dari Mount Everest, terus sama eh, Gunung K2 yang ada di Pakistan itu, sama Hakon Razi yang ada di Myanmar, itu kan zona ini semua. Jadi ketika dia terangkat, batuannya yang harusnya di bawah, dia bisa terangkat ke atas. Nah, itu logika secara geologinya, Vi. Ya, makanya ketika kita paham runtutannya, paham skemanya, itu soalnya cuma dibolak-balik kok, soal-soal geoscience-nya itu cuma bolak-balikan. Makanya Esi di sini pertama harus tahu pembabakan zaman dalam geologi. Nah, ini karena apa? Formasi batuan dia banyak terbentuk di sini gitu kan. Kayak zaman pembentukan bumi pertama, Archeoicum gitu kan, bla 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 bla. Terus Kenozoikum. Nah, tuh jadi sebagian besar harus dipahami di sininya. Bisa dipahami nggak? Esi, kalau nggak paham tanya ya, jangan jangan diem aja gitu. Eh, Kak, bentar. Kan itu kan jenis batuan utama kan ada tiga. Kalau Hmm. igneous kan khusus buat daerah pegunungan. Uh, bukan daerah pegunungan ya, di mana ada karena gini, pegunungan tuh belum tentu daerah tersebut gunung berapi, paham nggak? Oh, berarti intinya kalau Nah, ada gunung berapinya. dia kalau suatu wilayah dengan apa formasi yang masih ada pergerakan magmatismenya, apalagi dia punya lubang kependuannya, itu banyak terdapat formasi batuan beku gitu. Mm. Kalau yang metamorfik, Nah, metamorf itu dia harus dipengaruhi dengan suhu dan tekanan, berarti dia ada di tahap akhir. Jadi urutannya beku dulu, sedimen, baru oh, metamorf. Makanya di sini kakak jelasin, sedimen itu bisa terbentuk dari batuan metamorf itu bisa terbentuk dari batuan sedimen yang masuk lagi ke dalam, terus dia mengalami suhu dan tekanan. Gitu. Nah, dia makanya terbentuk. Gitu. Dia banyak banyak terdapat di wilayah-wilayah yang menurut menurut Esi di mana nih? Sungai sedimen, kah? Atau di daerah-daerah dataran rendah kah? dataran lebih ke dataran rendah sih. Nah, batuan metamorf ini ya, kakak garis bawah ini warnanya warna ini udah warna biru deh pakai ya. Warna hijau deh, warna hijau kan belum nih. Suhu deh dan tekanan. Gimana? Di daerah mana? Ingat, batuan metamorf itu bisa terbentuk di uh, aliran magma, di aliran magma di dekatnya. Misal di sini ada aliran. Oh, Nah, ini kan ingat kenapa kok bisa terbentuk di aliran magma? Ingat dia terbentuknya oleh suhu. Suhu hmm, didapatnya dari mana? Dari panas yang ada di magmanya. hmm, Nah, itu tekanan berarti dia kan pressure. Nah, ini hmm, dia pressure. Nah, ini di aliran magma. Jadi dia penuh tekanan. Kalau nanti kita bahas satu persatu, kalau dia
Ingat, suhu itu dia thermal. Dalam istilahnya thermal. Kalau dia nanti batuan metamorf itu ada batuan metamorf thermal, ada batuan metamorf dinamo. Kalau dinamo dia berarti terbentuk gabungan antara suhu dan tekanan. Kalau uh, T, T ini kakak pakai istilah thermal ya. Thermal plus pressure itu nanti dia bisa menghasilkan yang namanya batuan metamorf dinamo. Nah, itu nanti kita belajar jenis-jenisnya yang akan kita bahas. Sekarang kita belajar umumnya dulu. Kayak tadi kan kita mineral langsung belajar detail gitu kan. Karena memang penting banget itu yang kakak penting banget kita harus tahu runtutan-runtutannya. Senyawa kimianya juga harus tahu, sedangkan kalau batuan kita umum dulu, kita harus tahu secara umum ada 3 jenis batuan. Ketika dia di zona zona percampuran 3 batuan ada zona melange, proses terbentuknya kita juga harus tahu. Baru abis ini kita bahas ke pendetailan dari tiap masing-masing batuan gitu. Nah, itu pendetailannya inilah. Nah, yang nanti di soal biasanya nih, Esi, itu ada gambar. Nah, ini nih, ada batuannya. Set. Ini nanti dicontoh jenis batuan apa? Jenis batuan beku apa? Granit kah? Diorit kah? Obsidian kah? Gitu ya. Nah, akan kita bahas satu persatu gitu. Ini masih ada 10 menit lagi biar enak kakak jam 8 lewat 10-an lah kita akhiri gitu ya. Kan ini kan 1 jam setengah, 90 menit Ya. kakak genepin aja jadi 100 menit gitu. Aman nggak? Atau gimana? Aman. Aman ya? Aman. Oke. Iya. Ini kita harus pendetailannya. Sejauh ini bisa dipahami nggak, Vi? Asik. Bisa, bisa. Ya, aman ya. Nah, kita mulai ke pendetailannya nih. Dari umum ke detail gitu. Oke, sip. Ini kakak clear dulu. Clearnya mana ya? Kok hilang? Clear. Ke all drawing. Baru kita ke... Nah, ini tadi magma ini udah slow. Nah, ini set. Oke, malah Pak. Sip. Nah, ini nih. Nah, ini bahasa Inggris, tapi tenang aja. Kakak akan jelaskan secara uh, mudahnya gitu. Kalau kita lihat tadi kan, uh, tadi kakak pernah sempat nyinggung batuan beku dalam, batuan beku luar. Nah, batuan beku dalam itu dia masuk ke dalam intruisi. Ini nanti yang kita kenal sebagai, ini kan tadi udah kakak jelasin nih yang lava sama magma tadi ya. Ini Iya. dasarnya tadi udah kakak jelasin. Ini kakak anggap kita sudah finish. Nah, ini nih yang kita harus garis bawahi. Karena apa? Dalam batuan beku itu nggak boleh sembarangan. Batuan beku ini nah, Iya. dia ada yang intruisif atau yang di dalam. Kakak tulis in ya di sini ya. Nah, X. X-nya ini kok kecil banget. X-nya kakak garis bawahi jadi warna ini. X di luar. Nah, kita lihat. Igneous rock are formed by magma. Dia terbentuk dari magma yang mendingin sebelum mencapai permukaan bumi. Jadi apa? Dia ketika belum mencapai, dia ketika baru sampai sini nih, dia udah mendingin gitu. Nah, ada pendinginan magma di situ. Sedangkan ekstrusif, dia terbentuk dari lava. Makanya tadi kan jelasin lava. Ketika lavanya tadi keluar di sini, nah, keluar di sini, dia mulai membeku. Nah, itu yang disebut sebagai batuan beku luar gitu. Nah, itu analogi secara saintifiknya gitu. Surface ini adalah permukaan. Surface ini artinya permukaan. Nah, dia mendinginnya di permukaan, sedangkan yang intruisif dia belum mencapai permukaan, dia udah mendingin gitu. Berarti masih di tengah-tengah tuh, berarti dia Nah, udah mendingin. dia masih di tengah-tengah sini nih. Nah, dia masih di tengah-tengah sini. Dan semakin
pendinginnya semakin sempurna itu dia semakin bagus gitu. Dan kita harus paham juga batuan beku itu adalah batuan yang kalau dilihat itu kayak cantik gitu. Karena apa? Batuan beku ini dia ada terbentuk dari kristal. Ingat ya, ini batuan beku. Ini kakak pakai istilah bahasa Inggris itu nggak apa-apa ya? Nggak apa. News. Itu dia ada yang dari kristal dan gelas. Nah, tahu gelas kan ya? Gelas kan kayak kaca gitu kan. Mhm. Kayaknya bagus gitu kan, bening gitu kan. Nah, ini nih, semakin bagus pendinginannya itu dia tingkat kristal atau tingkat gelasnya itu bagus. Makanya dia igneous rock itu kalau dia hipokristalin. Nah, apabila dia batuan bekunya itu banyak kandungan kristalnya gitu. Kalau gelas dia banyak ada istilahnya hollow halim gitu. Berarti banyak tergantung gelasnya. Kakak ambil contoh obsidian gitu. Obsidian itu dia banyak terbentuk dari ada kandungan gelasnya. Oh, berarti dia hollow halim nih. Mhm. Nah, ini nanti jenis batuannya pun beda. Kayak kakak ambil contoh batuan beku dalam nih. Batuan beku dalam itu dia jenisnya pun beda nih. Ini yang kalau kita ada kegunaannya juga kayak granit. Nah, kakak garis bawah di sini nih. Dia kayak granit. Ini warnanya gelap nggak nih? Enggak. Nggak ya. Terus dia kayak diorit. Nah, dia kayak gabbro. Nah, dia kayak peridotit. Nah, ini adalah jenis batuan-batuan beku dalam. Nah, biasanya di soal tuh nggak akan keluar seperti ini sih. Dia pintar dia yang buat soal. Ah, kakak kasih gambaran ya. Kenapa kok kakak di sini bikin pakai bahasa Inggris? Karena 10% dari soal OSN tingkat kota kebumian itu ada bahasa Inggrisnya. Full bahasa Inggris ya. Opsinya juga bahasa Inggris. Nah, itu jadi Ah, kita harus harus membiasakan dengan istilah kayak major classification of igneous rock gitu kan. Oh, berarti batuan beki rising muncul gitu. Muncul di permukaan. Nah, ingat 10 soal Inggris, kalau kita bener 8 aja, ya kali 2 kan poin banget kan. Makanya kakak tekankan di sini ya bahasa Inggrisnya juga harus istilahnya ngerti ya. Kita nggak perlu hebat banget, seenggaknya kita tahu makna dari yang ditanya soal gitu kan. Kayak erupsi vulkanik terbentuk dari erupsi vulkanik gitu. Dan ini maybe yang tanyain the type of intrusive igneous rock kecuali gitu kan, kecuali bahasa Inggrisnya pasti kakak lupa. Nah, itu kecuali berarti kan kalau kecuali ini dieliminasi semua, nggak akan soal-soal keluar dalam bahasa Indonesia bentuk-bentuk seperti ini. Pasti dia ada jebakan ke bahasa Inggris gitu. Nah, ini yang harus apa ya, harus harus tahu bagaimana polanya gitu. Nah, sama kayak yang ini ekstrusif. Nah, yang tadi kakak bilang obsidian obsidian itu kok batuan yang bagus kok kok nggak masuk ke dalam intrusif. Nah, berarti kalau yang udah terbentuk di luar yang kakak sebutin tadi kayak obsidian. Nah, ini biasanya kalau batuan beku dalam itu dia banyak digunakan untuk kayak itu apa? Bangunan gitu. Kayak batu granit tahu kan? Granit kan yang biasa buat lantai-lantai pondasi gitu. Dia ditumpuk pakai batuan granit gitu kan. Tapi kalau ekstrusif ini dia bagus dia. Dia contohnya kayak obsidian, terus dia ada lagi riolit. Nah, riolit ini dia warnanya agak gelap ya. Eh, sorry sorry, ini tulisannya agak jelek. Takutnya nggak kebaca. Obsidian,
riolit. Nah, ini riolit. Terus dia ada kayak basalt. Nah, batuan basaltik nih. Basalt nih khas banget karena apa? Dia kan dari makanya ada yang jenis ada namanya lava basalt. Lava basalt, lava pilo itu bantal ya. Basalt diambil dari jenis lavanya itu gitu. Terus dia ada andesit sama dia ada yang namanya eh trakit sama yang terakhir dia ada batu apung. Nah, batu apung tahu nggak batu apung? Batu apung tuh kayak yang batu yang banyak terdapat di gunung api. Kalau dia ditaruh di air dia tuh ngapung. Ini karena Pekalongan jauh dari zona gunung api makanya Oke. susah ditemuinya. Ini banyak terdapat di Gunung Merapi, Gunung Semeru gitu, batu apung gitu. Makanya kalau kita lihat, Kak, batu apung kok ringan banget ya? Kok dia masuk ke dalam batuan beku? Iya, karena dia terbentuk dalam zona magmatisme atau zona lava gitu. Jadi se se tricky itu dan ya se majority itu keseluruhannya seperti itu gitu. Jadi ya anggap aja ingat ya kalau kakak saranin jangan dibawa beban, dibawa seru aja Olimpiade itu kayak kita namatin misi gitu ya. Kayak namatin misi-misi ini nih kayak rangkaian puzzle yang harus kita satukan gitu. Ketika kita digambarin grafik, ingat kalau dalam tingkat kota, OSN kota, itu soalnya pilgan semua dan ganda. Tapi kalau OSN provinsi, itu ada esai. Nah, esai ini kalau kalau dalam dimasukin ke dalam esai, esai harus bisa menggambarkan diagram batuan bekunya, maksudnya proses terbentuknya gitu kan. Berarti gambar gunungnya, gambar pola-polanya, mana jenis lavanya, mana magmanya, itu kan pasti beda. Dari magma sama lava kan dua hal yang jauh berbeda kan. Ketika kita Iya. nggak bisa menjawab itu dalam soal esai, nah itu nggak kena kita. Nggak dapat poinnya, sedangkan esai itu tinggi. Tapi karena ini kita untuk persiapan tingkat kota dulu, kita harus kuat dulu di uh, persiapan pilgannya. Kita harus jadi spesialis pilihan ganda. Baru ketika kita lolos kota, kita ada soal pilgannya plus 10 soal esai gitu. 50 soal pilgan plus 10 soal esai. Dan soal esai itu poinnya tinggi sekali. Ini harus garis bawahi. Tapi misi kita sekarang, bagaimana kita bisa memecahkan 100 soal pilgan itu dengan poin semaksimal mungkin. Jadi, dari 100 soal ini, karena nggak ada min plusnya, isi semua, tapi kita harus planning. Ada soal yang kita yakin banget bener gitu ya. Kan pasti kan kayak, misalnya nih, SI udah tahu nih jenis-jenis batuan berkeluar, batuan buku dalam. Kalau suruh nyebutin klasifikasinya pasti bener. Nah itu, yang SI yakin banget bener tuh harus ditandai. Semisal dari 100 soal tuh, SI yakin banget bener 50 soal. Ini yakin. Terus 25 soalnya itu kayak 50%. Nah, itu harus dibuat mind map-nya. Sama 25 soalnya itu ngasal. Karena kan ada materi yang hitungan yang butuh waktu lama, ketika kita nggak tahu jawabannya, tembak aja gitu. Tapi kita harus belajar rumusnya dulu. Ketika kita udah mentok, karena nggak ada minus, tembak aja. Gitu. Itu saran kakak sih, karena kebumian nggak ada minusnya. Tapi kalau geografi, karena kan kakak basicnya OSN geografi, gitu. Kakak ada minusnya, geografi itu bener plus 3, salamin 1. Jadi kalau bener-bener nggak tahu ya, mending kita main aman aja. Tapi kalau kebumian, nggak ada minusnya, kita all in aja sambil berharap bener gitu. Oh, doa mau ngisi opsi E, Bismillahirrahmanirrahim E gitu. Karena ya itu salah satu hoki-hokian juga sih, karena nggak ada minusnya gitu. Gitu sih. Bisa dipahami nggak nih? Oke, Kak bisa. mau tanya, itu Gimana? kan ada intruisif sama eksklusif. Berarti Ya, intinya kalau intruisif tuh yang bagian luar, eh, dalam, oh in itu dalam. dalam Oh bahasa iya Inggris. ini dalam. Ya, Itu dalam. Berarti batuan beku bagian dalam. hmm, Tapi dia tuh belum sampai keluar. ya, karena dia pola terbentuknya dari magmanya itu udah mendingin dulu sebelum mencapai permukaan. Nah, Heeh. jangan luar ya, bahasanya jangan luar Oh sebelum iya. mencapai permukaan gitu, kan surface gitu. Nah, itu. Sedangkan ekstrusif itu dia mendingin ketika dia sudah mencapai permukaan bumi gitu. Dan terbentuknya kalau yang intrusif dari magma
Hmm? Kalau yang ekstrusif dari lava. Lava. Kan magma dan lava itu dua hal yang sangat beda kan. Nanti bisa juga misalnya obsidian. Oh, ini obsidian lagi. Sorry, ini harusnya obsidian ya. Obsidian. Nah, ini bisa jadi terjebak obsidian, riolit, basalt. Nah, obsidian, riolit, basalt, andesit itu terbentuk dari apa? Kalau ketika ada opsinya itu magma, berarti dia otomatis salah dong dalam soal itu. Kita juga harus tahu dia ternyata terbentuk dari lava. Lava nanti bisa jadi soalnya ini gini nih. Obsidian format kan terbentuk by titik-titik-titik and senyawa itu dalam ininya apa sih senyawa itu lupa kakak and unsur. Nah, unsurnya apa? Kalau kita nggak tahu unsur lava tadi kan kita nggak tahu unsurnya apa, ternyata kan silika kan. Itu penting juga. Si atau berarti dia nanti ada tulisannya lava and silika yang A, yang B magma and silika gitu kan. Nah, ini juga harus dipahami. Makanya ingat soal-soal olimpiade nggak akan semudah soal-soal geografi kelas 10 gitu. Nggak kan? Ya, karena apa? Geografi kelas 10 kita bahas magma, kita bahas lava, cuman kan basic banget. Sedangkan di OSN lava pun kita harus tahu senyawanya itu apa gitu kan. Magma, sorry. Tadi magma sorry, magma itu dari silika ya. Yang kebalik berarti dia dari magma and silika yang benar gitu. Batuan intrusif. Makanya kita buat mind map. SI itu saran kakak buat catatan yang saling berkesinambungan, tau nggak? Kayak, oh urutannya seperti ini, nanti senyawanya ini, gitu. Nanti pajang di kamarnya, mumpung kelas 10 itu bisa punya peluang, ketika udah menang di kelas 10, itu kelas 11-nya itu lebih mudah lagi kelas 11-nya itu bisa pematangan materi gitu. Kalau ini kan wajar, karena SC ini baru banget, dan harus tahu banget bahwasanya ini loh yang akan SC hadapi dalam dunia perolimpiadan gitu. Gitu. Jadi ini belum ada hitungannya, karena nanti ada hitungan reaksi Bowen gitu, terus hitungan hipocentrum, hitungan nanti kakak taruh di bagian akhir, karena sekarang harus tahu umumnya dulu bagaimana kita fokus untuk menjawab soal-soal pilgan yang tidak ada hitungannya gitu. Itu aja. Bisa dipahami nggak, Esi? Bisa. Oke, good job. Oke, kita pasin 100 menit aja nggak apa-apa. Nah ini kayak contohnya nih, granit yang tadi kakak sebutkan tadi nih. Nah, ini kan granit nih. Granite rock with phanetic structure. Jadi kita lihat, mineralnya quartz, mineralnya tuh feldspar. Nah, ini ingat, batuan itu bisa terdiri dari beberapa jenis mineral, gitu kan. Feldspar yang warna pink, biotite kristal yang warna black, sedangkan quartz itu yang warna putih. Nah, ini sebagai contohnya aja. Bagaimana kita nanti bisa mengidentifikasi batuannya. Tapi soal-soal seperti ini, unsur faneritik dari batuan intrusifnya, itu banyak keluar ketika udah masuk ke OSP. Gitu. Provinsi. Tapi kalau tingkat kota, bagaimana kita bisa mengidentifikasikan batuan granit itu bentuknya seperti apa? Kan itu kan nanti kan kalian CBT ya. CBT itu nanti warnanya kelihatan sih. CBT kan lewat komputer gitu. Jadi nggak mungkin warnanya hitam putih, nggak. Warnanya akan kelihatan seperti warna aslinya gitu. Nah, misalnya kayak basalt rock. Nah, ini kan magma yang membeku nih. Wah, ini kok bentuknya seperti ini, Kak. Karena apa ya? Magma lagi, lava yang membeku. Kenapa? Dia belum membeku secara sempurna, makanya dia ada rongga-rongga. Kayak meletup gitu kan. Kalau lava itu kan kayak ada meletupannya. Nah, ketika dia membeku, dia ada terbentuk seperti ini. Nah, dia kan dideskripsikan bagaimana sinar atau kegelapan dalam batuan itu terlihat gitu. First terlihat gitu kan. Nah, ini bagaimana kita bisa mengidentifikasikan dari warnanya aja udah beda kan. Ini granit atau intrusif
Kenapa kok dia warnanya seperti ini, Kak? Ya, karena dia membekunya di dalam magma. Gitu. Sedangkan kalau yang ini, lava, kalau dia membeku itu dia bisa jadi warna hitam. Gitu. Ini dasarnya. Mm-mm. Nah, kalau ini beda lagi. Ini bagaimana ada campurannya. Propitik. Nah, propitik ini adalah bagaimana dia bisa bercampur antara intrusif dan ekstrusif. Tapi ini akan kita bahas minggu depan. Nah, ini nih obsidian. Obsidian itu bagus. Bentuknya seperti ini. Kayak ada gelas-gelasnya kan? Heeh. Ini batuan obsidian dan ini kalau dulu kan zaman zaman batu akik lagi ngetren, nah obsidian tuh cukup mahal harganya. Karena apa? Kita lihat pembentuk gelasnya. Gelasnya itu yang tadi Kakak jelasin hollow halinnya itu, dia yang paling bagus mencapai 50 sampai 100%. Gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kristal, nah, Mm-mm. dia ada pola pengkristalannya seperti ini kayak tahu kan kristal kan titik-titik gitu. Iya. Nah, dia di analisisnya seperti ini ada titik-titik sedangkan ini nggak ada. Heeh. Kayaknya seru juga kalau kalau kita lihat oh eksklusif ini dia ada rongga-rongganya. Piroklastik itu dia kayak dari piroklastik magma gitu. Nah, ini akan kita bahas minggu depan gitu ya. Oke, Oke, sejauh ini bisa dipahami nggak ini? bisa. Oke, nanti kalau lupa-lupa ingat, ini udah kakak rekam, malam ini juga kakak upload, nanti kakak share linknya ke ibunya Esi ya, Mm-mm. bisa dilihat di situ. Oke, gitu aja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita yang sama. Islam kan ya? Iya. Oke, sama kan juga Islam gitu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya ya sih ya. Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama.